Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Nur Oktavia Ningrum, Ika Purwarti, dan saya sendiri Nurdini Swatul Aula. Kami akan menjelaskan materi tentang tes uraian dalam evaluasi pembelajaran matematika dan contohnya. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama tentang pengertian evaluasi pembelajaran, pengertian tes uraian, kelebihan dan kelemahan tes uraian, syarat tes uraian yang baik, langkah-langkah penerapan tes uraian, dan yang terakhir tentang contoh soal tes uraian dalam matematika. Silakan untuk teman-teman bisa menyimak video penjelasan singkat dari kami mengenai materi yang akan kami sampaikan. Untuk penjelasan lebih jelas bisa dilihat di makalah yang telah kami share. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki 3 hal yang saling berhubungan, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi mencakup rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur efektivitas sistem pembelajaran secara keseluruhan. Dalam pengadaan tes uraian, evaluasi pembelajaran matematika ini meliputi 2 langkah, yaitu mengukur dan menilai. Sehingga evaluasi adalah serangkaian proses yang tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian, evaluasi pada penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan yang selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu atas dasar ukuran atau kriteria tertentu. Definisi tes uraian. Menurut Jali 2000, secara umum tes berarti yaitu alat untuk mengukur atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat isi atau materi tertentu. Sedangkan menurut Sujono 1998, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Sujana 1998 mengungkapkan bahwa tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mendapat jawaban dalam bentuk lisan, tulisan, atau dalam bentuk perbuatan. Tes uraian adalah bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu dari mahasiswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri yang berbeda dengan jawaban mahasiswa lainnya, menurut Blom dan Madaus 1981. Sedangkan menurut Groenlund 1982 berpendapat bahwa tes uraian adalah kebebasan menjawab pertanyaan yang ditunjukkan pada seseorang yang menuntutnya agar memberikan jawaban sendiri, relatif bebas, bagaimana mendekati masalahnya, informasi apa yang digunakan, bagaimana mengorganisasi jawabannya, dan berapa besar tekanan yang diberikan kepada setiap aspek jawaban. Menurut Nico 1996 mengemukakan bahwa soal-soal tes uraian memperbolehkan seseorang bebas untuk mengekspresikan jawaban, ide-ide mereka sendiri dan hubungan antar ide-ide tersebut, serta mengorganisasi jawaban sendiri. Jawaban dari soal menginginkan seseorang untuk mengaplikasikan keahliannya untuk memecahkan masalah baru atau menganalisis situasi baru. Seorang mahasiswa bebas merespon derajat kebenaran atau kebaikan. Respon mahasiswa dapat dinilai oleh seorang dosen yang mengetahui subjeknya terlebih dahulu. Tipe tes uraian sangat populer dikarenakan mudah ditulis dan dibagi, sementara orang merupakan cara terbaik untuk mengungkapkan kemampuan mengorganisasi pikiran
dan menyatakan pengetahuan secara lengkap. Soal tes uraian menuntut baik pengajar maupun pelajar atau mahasiswa berlatih untuk bernalar. Sementara itu, penilaian tidak hanya melihat hasil akhir tetapi proses jawabannya juga diperhatikan. Secara umum, tes bentuk uraian adalah pertanyaan yang menuntut mahasiswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenisnya sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Dengan demikian, dalam tes ini menuntut kemampuan mahasiswa berpikir teratur dan bernalar, yakni berpikir logis, analitis, dan sistematis, serta dapat mengekspresikan gagasan melalui kemampuan berbahasa. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan tes uraian. Tes hasil belajar bentuk uraian memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Pembuatannya mudah dan cepat. 2. Dapat mencegah timbulnya spekulasi oleh peserta ujian. 3. Dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian dalam memahami materi yang ditanyakan dalam tes tersebut. 4. Memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat. 5. Peserta ujian tidak menduga-duga. 6. Ketepatan dan kebenaran sasaran pengujian dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Adapun kelemahan dari tes hasil belajar bentuk uraian, yaitu 1. Materi yang dicakup tidak luas. 2. Cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit dan diperlukan waktu yang lama. 3. Guru sering terkecoh dalam memberikan nilai. 4. Jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali penyusunnya. 5. Daya ketepatan mengukur dan daya kestabilan mengukur yang dimiliki tes uraian rendah, sehingga kurang dapat diandalkan sebagai alat pengukuran hasil belajar yang baik. 6. Nilai pada suatu butir mempengaruhi nilai pada butir selanjutnya. 7. Kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi atau kurang konsisten dalam menerjemahkan suatu butir, sehingga tes yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Materi yang selanjutnya, syarat tes uraian yang baik. 1. Memahami jenis stimulus yang diperlukan untuk menimbulkan atau memancing keluarnya respon-respon. 2. Materi yang akan diujikan hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. 3. Kup semua ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. 4. Susunan kalimat soal hendaknya dibuat berlainan dengan susunan kalimat yang ada dalam buku pelajaran untuk menghindari timbulnya perbuatan curang. 5. Menyusun dan merumuskan kunci jawaban dari soal yang telah dibuat. 6. Pertanyaan-pertanyaan jangan dibuat seragam, melainkan dibuat secara bervariasi, sehingga tidak merasa bosan ketika mengerjakan soal tes uraian. 7. Kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas. 8. Setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. 9. Jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang diberikan, sebab cara tersebut tidak memungkinkan untuk memperoleh skor yang dapat dibandingkan. 10. Soal-soal tes uraian harus mengarah pada hal-hal seperti menelaah, menjelaskan, menggambarkan, membandingkan dua hal atau lebih, memberikan kritik terhadap sesuatu, menyelesaikan suatu persoalan, seperti menghitung. 11. Gunakan bahan-bahan atau pengantar materi dalam menyusun tes uraian tersebut. 12. Pertanyaan dimulai menggunakan kata-kata seperti bandingkan, berilah alasan, jelaskan bagaimana pendapat Anda, dan sebagainya. 13.
soal berhubungan dengan masalah yang terjadi di masyarakat. 14. Usahakan agar soal uraian yang disusun dapat menimbulkan perilaku yang dikehendaki untuk dilakukan oleh peserta didik. 15. Sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan tes uraian. Pertama, tentukan tujuan penilaian. 2. Perhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Tentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non-tes, atau gunakan keduanya. Dan yang keempat, susun kisi-kisi tes dan tulis butir soal beserta pedoman penilaiannya. Contoh soal uraian. Contoh soal yang pertama, sebuah perusahaan sepatu memproduksi sepatu pada bulan pertama sebanyak 12.000 unit sepatu. Jika setiap bulan mengalami kenaikan sebesar 250 unit, berapa banyak unit yang telah diproduksi perusahaan tersebut dalam kurun waktu 1 kuartal? Jawabannya, 1 kuartal sama dengan 3 bulan. Produksi bulan pertama adalah 12.000. Pertambahan per bulannya adalah 250. Untuk mencari jumlah produksi perusahaan sepatu, ini digunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1B. N-nya bernilai 3 dan A adalah 12.000 dan B-nya adalah 250. Sehingga dapat dicari S3 sama dengan 3 per 2 kali dalam kurung 2 kali 12.000 kali 3 min 1 dikali 250. S3 sama dengan 1,5 dikali dalam kurung 24.000 ditambah 500. S3 sama dengan 1,5 kali 29.000 sama dengan 43.500 unit sepatu. Jadi, total produksi sepatu selama 3 bulan oleh perusahaan sepatu tersebut adalah 43.500 unit sepatu. Rata-rata nilai ulangan dari 20 siswa kelas A adalah 60. Jika ditambahkan dengan beberapa orang siswa dengan rata-rata 70, maka rata-rata total menjadi 62. Tentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan rata-rata 70. Jawab, rata-rata sama dengan total nilai per jumlah siswa. Diketahui rata-rata 60 sama dengan total nilai per jumlah siswa 20. Jadi ditemukan total nilai sama dengan 1.200. Kemudian mencari siswa yang mendapatkan rata-rata 70 dengan cara rata-rata 62 sama dengan total nilai per jumlah siswa. 62 sama dengan 1.200 plus 70x per 20 plus x. 62 kali 20 plus x sama dengan 1.200 plus 70x. 1.240 plus 62x sama dengan 1.200 plus 70x. Hasilnya 40 sama dengan 8x. Jadi x-nya sama dengan 5. Total siswa yang ditambahkan dengan rata-rata 70 adalah 5 orang. Oke teman-teman, itu sekilas penjelasan tentang materi yang tadi kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tulisan ataupun ucapan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan atau penambahan materi bisa dilanjut di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.